Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angelia Gabriela Evansius, Sasiko Asmata, periode 14 Agustus sampai 10 September 2023. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul No More Tension Glaucoma. Apa itu glaukoma? Apa yang dimaksud dari no more tension glaukoma? Apakah itu berbahaya? Bagaimana cara kita mencegah dan menghindarinya? Mari kita pelajari semuanya secara perlahan-lahan, dimulai dari definisi glaukoma itu sendiri. Berikut adalah outline yang akan saya sampaikan, dimulai dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Glaukoma sendiri berasal dari kata Yunani glaukos, yang berarti hijau kebiruan. Glaukoma adalah kelainan pada saraf mata yang ditandai dengan neuropati optik disertai hilangnya lapang pandang yang khas, dengan peningkatan tekanan intraokuler atau TIO sebagai faktor resiko utama. Glaukoma sendiri merupakan penyakit degeneratif kronis dengan etiologi yang multifaktoral. Glaukoma menjadi penyebab nomor 2 kebutaan secara global. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan setidaknya ada 3,2 juta orang mengalami kebutaan akibat glaukoma, di mana yang paling banyak penyebab kebutaan ialah katarak. Pada dekade terakhir ini, prevalensi glaukoma meningkat cepat seiring dengan pertumbuhan populasi dan pertambahan usia penduduk. Kejadian penyakit glaukoma meningkat menjadi 79,6 juta pada tahun 2020 dan akan diperkirakan akan meningkat menjadi 112 juta pada tahun 2040 nanti. Belum lagi, khususnya di negara kita, Indonesia, dan seluruh dunia, glaukoma sudah merupakan penyebab nomor 1 kebutaan permanen. Glaukoma dapat diklasifikasikan menjadi glaukoma primer, glaukoma sekunder, dan glaukoma kongenital. Glaukoma primer terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu glaukoma primer sudut terbuka dan glaukoma primer sudut tertutup. Sebagian besar kasus glaukoma merupakan glaukoma primer, dengan glaukoma primer sudut terbuka sebagai bentuk yang paling banyak dijumpai. Studi epidemiologis di Asia menunjukkan bahwa mayoritas menderita glaukoma sudut terbuka itu termasuk ke dalam no more tension glaukoma. Studi lain juga melaporkan bahwa hampir sepertiga dari pasien glaukoma itu diklasifikasikan sebagai no more tension glaukoma. Glaukoma adalah penyakit dengan tingkat kemampuan 3, yaitu sesuai dengan SNPDDI tahun 2019. Dokter umum diharapkan membuat diagnosis klinik berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan hasil pemeriksaan penunjang. Dan juga, kita harus memberikan usulan terapi pendahuluan pada keadaan yang bukan gawat darurat dan menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Tujuan dari telaah ilmiah ini adalah untuk memberikan wawasan dan pemahaman lebih dalam mengenai no more tension glaukoma kepada semua orang. Selanjutnya, kita masuk ke bab 2 tentang tinjauan pustaka. Sebelum saya membahas apa itu no more tension glaukoma, mari kita mereview kembali materi kita mengenai anatomi mata. Salah satu ciri khas no more tension glaukoma adalah hilangnya lapang pandang dengan peningkatan tekanan intraokuler. Peningkatan tekanan intraokuler adalah meningkatnya tekanan di dalam bola mata yang terbentuk sebagai akibat dari produksi dan sirkulasi cairan bola mata secara terus-menerus. Pengaturan tekanan intraokuler ini sangat berkaitan erat dengan aqueous humor. Struktur anatomi mata yang berhubungan dengan aqueous humor adalah corpus ciliaris, sudut kamera okuli anterior, dan sistem aliran aqueous humor. Corpus ciliaris merupakan bagian anterior dari traktus uvea yang terletak antara iris dan koroid. Ukurannya sekitar 6-7 mm yang berbentuk segitiga pada potongan melintang. Corpus ciliaris ini juga mempunyai 2 fungsi utama, yaitu sebagai pembentukan aqueous humor dan akomodasi lensa. Corpus ciliaris juga mempunyai peran dalam dinamika aqueous humor melalui aliran trabekular dan uveoskleral. Corpus ciliaris memiliki 2 lapisan sel epitel ciliaris, yaitu lapisan outer pigmented epithelial atau PE dan lapisan inner non-pigmented epithelial atau NPE. Nah, lapisan PE ini terdiri dari sel-sel kuboid dan merupakan lanjutan epitel retinal yang berpigmen. Sedangkan lapisan NPE itu merupakan lapisan kolumner yang terletak antara aqueous humor dan bilik mata belakang dan merupakan lanjutan dari neuroretina. Serta dia menyekresikan juga aqueous humor secara aktif. Ikatan yang rapat antara sel epitel yang tidak berpigmen yang berdekatan itu akan membentuk blood aqueous barrier.
di mana terdapat ruang potensial antara dua lapisan sel itu yang disebut sebagai ciliary channel. Aqueous humor dapat disekresikan ke ruang potensial ini setelah mendapatkan stimulasi dari agonis beta adrenergic. Sudut yang dibentuk oleh iris dan kornea itu disebut sebagai sudut bilik mata depan. Iris diinsersi ke dalam bagian anterior corpus ciliaris dan memisahkan aqueous humor ke dalam bilik mata depan dan bilik mata belakang. Aqueous humor ini diproduksi oleh prosesus ciliaris yang melewati bilik mata belakang ke bilik mata depan melalui pupil dan keluar lagi melalui sudut bilik mata depan. Bilik mata depan ini berperan penting dalam proses pengosongan aqueous humor. Bilik mata depan atau pada gambar ini itu tersusun oleh garis Schwalbe, scleral spore, ciliary body, band, dan trabecular meshwork dan iris. Pada gambar terdapat garis Schwalbe yang merupakan bagian yang paling depan yang terdiri dari kolagen dan jaringan elastis yang juga disebut sebagai zona S. Secara anatomi, garis ini merupakan batas antara membran descendent perifer dan batas anterior trabecula. Selanjutnya ada scleral spore. Scleral spore itu adalah bagian dinding posterior dari suku scleral yang dibentuk oleh sekelompok serat yang sejajar dengan limbus dan membentuk ke dalam seperti cincin fibrosa. Kumpulan serat inilah yang terdiri atas 80% kolagen dan 5% serat elastis. Bagian anterior dari scleral spore itu melekat pada trabecular meshwork, sementara bagian posteriornya melekat pada bagian longitudinal dari musculus ciliaris. Ketika muskulus ciliarisnya berkontraksi, scleral spore ini akan tertarik ke arah posterior sehingga meningkatkan jarak ruang intratrabekular dan mencegah kanalis squamnya tertutup. Selanjutnya pada ciliary body band itu terletak di antara area posterior dari scleral spore yang berupa pita berwarna kecoklatan. Lebarnya tergantung pada posisi insersi iris. Selanjutnya ada trabecular meshwork. Trabecular meshwork ini terdiri dari jaringan ikat yang dikelilingi oleh endotelium. Trabecular meshwork berbentuk segitiga dengan puncak pada garis Schwalbe dan dasarnya pada scleral spore. Jaringan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu uveal meshwork, corneoscleral meshwork, dan jaringan juxtacana canikular. Dengan menggunakan gonioskopi, trabecular meshwork itu dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian anterior yang tidak berpigmen dan bagian posterior yang berpigmen. Bagian luar yang trabecular meshwork ini akan dikenal sebagai corneoscleral meshwork. Aqueous humor adalah cairan jernih bernutrisi yang berfungsi sebagai pengganti sistem vaskuler untuk bagian mata yang avaskuler, seperti kornea, lensa, vitreous anterior, dan anyaman trabekular. Aqueous humor memasuk nutrisi dan oksigen ke bagian avaskuler tersebut melalui jalur difusi. Cairan ini akan mengangkut limbah metabolik atau substansi toksik dari jalur avaskuler melalui bilik mata dan dialirkan dari mata ke pembuluh vena dengan pembentukan cairan tersebut secara terus-menerus. Aqueous humor membentuk tekanan hidrostatik yang disebut sebagai tekanan intraokuler yang dapat memberikan bentuk terhadap bola mata. Cairan ini juga berfungsi untuk transport ascorbat sebagai agen antioksidan di segmen anterior. Adanya hemoglobin dalam aqueous humor menunjukkan adanya fungsi kekebalan tubuh untuk melawan kuman patogen di mata. Sistem pengaliran aqueous humor itu terdiri dari 2 jenis sistem pengaliran utama, yaitu aliran konvensional atau trabecular outflow dan aliran non-konvensional atau uveoscleral outflow. Pada jalur non-konvensional, itu aqueous humornya akan mengalir melalui anyaman trabekular, ke kanal scram, ke saluran kolektor, lalu ke sistem episklera. Aqueous humor ini akan melewati kanal scrams melalui pori-pori paraseluler dan intraseluler. Setelah keluar dari kanal scram, aqueous humornya akan memasuki vena aqueous lalu bercampur dengan darah di vena episclera. Sementara pada jalur non-konvensional, itu merupakan sistem pengaliran utama yang kedua, di mana 5-10% dari total aliran aqueous humor. Aqueous humor ini akan mengalir dari bilik anterior ke musculus ciliaris dan rongga suprachoroidal, lalu ke vena-vena di corpus ciliaris, choroid, dan sclera. Sistem aliran ini sangat tidak bergantung pada perbedaan tekanan intrakranial. Pada manusia, 75% hambatan aliran pembuangan aqueous humor itu terlokalisir pada anyaman trabekular dan 25%-nya pada kanal scram. Tingkatan intraokular ini pada dasarnya adalah keseimbangan antara tingkat produksi aqueous humor dan tingkat drenasenya ke dalam sirkulasi vena. Tekanan intraokular sangat dipengaruhi oleh pembentukan dan sekresi aqueous humor, adanya resistensi aliran yang dipengaruhi oleh tekanan episklera. Perubahan pada tekanan intraokular inilah yang dapat menyebabkan gangguan penglihatan dan menjadi faktor risiko utama kerusakan nervus opticus.
Glaukoma merupakan penyakit yang menyebabkan kerusakan saraf optik sehingga terjadi gangguan pada sebagian atau seluruh lapang pandang dengan tingginya tekanan intraokular sebagai faktor resiko utamanya. Biasanya disebabkan dengan adanya meningkatnya produksi aqueous humor dan kurangnya pengeluaran aqueous humor akibat adanya hambatan. Berdasarkan etiologinya, glaukoma sendiri terbagi menjadi glaukoma primer, glaukoma sekunder, dan glaukoma kongenital. Berdasarkan struktur sudut iridocornealisnya, glaukoma terbagi menjadi glaukoma sudut terbuka dan glaukoma sudut tertutup. Selanjutnya, mari kita membahas tentang normal tension glaukoma. Normal tension glaukoma adalah suatu varian dari glaukoma sudut terbuka, di mana terjadinya kerusakan yang progresif pada saraf optik dan terjadi kehilangannya lapang pandang, meskipun tekanan di dalam bola mata itu dalam batas normal. Mayoritas menderita glaukoma sudut terbuka di Asia itu tergolong ke dalam normal tension glaukoma. Proporsi normal tension glaukoma pada populasi kulit putih itu lebih rendah daripada populasi Asia dan Afrika. Berbagai faktor dapat mempengaruhi insidensi dan tingkat keparahan dari normal tension glaukoma. Faktor-faktor ini terbagi menjadi faktor umum, faktor okular, dan faktor sistemik. Pada faktor umum, normal tension glaukoma itu lebih sering terjadi pada orang-orang yang usianya 60 tahun ke atas dan lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Dengan adanya riwayat keluarga seperti yang pernah menderita normal tension glaukoma sebelumnya, dan faktor gaya hidup seperti merokok dan indeks massa tubuh yang tinggi dapat menyebabkan perkembangan defek lapang pandang glaukoma. Pada faktor okular, tekanan intraokular itu menjadi faktor resiko penting dalam perkembangan normal tension glaukoma. Sama seperti pada hipertensi okular, dengan menurunnya tekanan intraokular, angka insidensi dapat berkurang sebanyak 30%. Angka kejadian pendarahan diskus optikus itu 5 kali lebih sering pada normal tension glaukoma. Pendarahan yang terjadi itu berbentuk seperti splinter-like shape at the border of the optic disc. Dan daerah yang biasa terkena adalah bagian temporal. Defek peripapiler itu merupakan atrofi dari epitelium pigmen retina dan kapiler koroid di daerah sekitar papil. Pada faktor sistemik, itu terdiri dari spasme vaskuler perifer oleh udara dingin atau disebut sebagai Raynaud pneumonon, dan ada hipotensi sistemik, pengobatan hipertensi sistemik yang berlebihan, penurunan dari kecepatan aliran darah pada arteri oftalmika, krisis hemodinamik, dan obstructive sleep apnea syndrome atau OSA. Penyebab neuropati glaukoma itu dibagi menjadi dua macam, yaitu pressure dependent cause dan pressure independent cause. Aliran tekanan intraokular pada glaukoma itu bergantung pada aliran darah yang memperdarahi papil nervus opticus. Aliran darah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tekanan darah, tekanan intraokular, dan resistensi vaskular. Pada pressure dependent cause, di teori mekanik dan teori iskemik, di teori mekanik, menurut teori ini, peningkatan TiO itu mendistorsi lamina kriprosa melalui kompresi dari akson dan mempengaruhi aliran aksoplasmik. Pada NTG, terdapat kelemahan pada komponen struktural dari saraf. Defek dari jaringan ikat pada lamina atau pada jaringan penunjang glial itu akan meningkatkan kerusakan pada saraf walaupun ada tekanan yang normal. Nah, pada teori iskemik, elevasi TiO itu menyebabkan iskemik relatif dari papil nervus opticus yang dapat merusak akson. Hipoperfusi dari papil nervus opticus memiliki peran utama dalam perkembangan NTG, di mana sepertiga dari pasien NTG itu memiliki riwayat episode hipotensi yang akut. Pada pressure independent causes, itu terdapat kondisi yang mempengaruhi aliran darah ke papil nervus opticus, di mana ini merupakan bentuk tidak progresif dari NTG dan terdapat pada keadaan shock atau kehilangan darah, vasospasme, hipotensi sistemik, dan pembekuan darah yang abnormal. Pada gangguan aliran darah yang abnormal itu dipengaruhi oleh adanya vasospasme dan gangguan vasospastik yang memperdarahi saraf optik. Contoh penyakit akibat vasospasme itu seperti migrain dan fenomena Raynaud. Studi juga menemukan adanya penurunan aliran kapiler pada pasien NTG yang dianggap akibat vasospasme dari etiologi yang mendasarinya. Beberapa penelitian juga membuktikan bagaimana efek vasospasme tersebut dan bisa bersifat reversibel, yaitu dengan pemberian calcium channel blocker yang menyebabkan relaksasi pada pembuluh darah. Nah, pada teori hipotensi iskemik, hubungan mekanisme hipotensi iskemik dengan patogenesis terjadinya neuropati opticus pada NTG itu sudah dilakukan oleh beberapa penelitian. Contohnya pada Hare, itu yang melakukan monitoring tekanan darah 24 jam pada pasien NTG, pasien anterior iskemik optik neuropati, dan pada POAG. Hasilnya berupa penurunan tekanan diastolik pada malam hari yang lebih besar pada pasien NTG. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan tekanan darah
non-okturnal pada pasien NTG yang menggunakan obat hipotensi oral harus lebih diperhatikan dan itu juga harus dimodifikasi segera. Menurut Pritya Kamal dan Hastings, manifestasi NTG itu terdiri dari satu, tekanan intraokulernya rata-rata adalah 21 miliraksa dan tidak pernah lebih dari 24 miliraksa. Kedua, pemeriksaan gonioskopinya menunjukkan sudut bilik mata depannya terbuka. Ketiga, terdapat gambaran kerusakan diskus optik dengan cupping glaucomatosal disertai dengan defek lapang pandang. Keempat, kerusakan glaucomatosanya yang progresif. Kelima, tidak ada kelainan okuler atau sistemik lain yang dapat menyebabkan glaukoma tersebut. Anamnesis yang menyeluruh sangatlah penting. Pada anamnesis, perlu identifikasi juga segala gejala neurologis yang menyertai, seperti sakit kepala, kelemahan, pusing, diplopia, sampai kehilangan kesadaran. Apakah dari riwayat trauma okuler, ada peradangan, atau dari riwayat glaukoma sebelumnya? Apakah dari riwayat penggunaan obat-obatan seperti steroid iskemik, topikal, inhalasi, atau nasal yang dapat meningkatkan tekanan intraokular tersebut? Perlu dicari kondisi yang dapat menjadi penyebab atau muncul bersamaan dengan gangguan perfusi okular, misalnya seperti sleep apnea, sinkop, fenomena Raynaud, anemia, hipotensi, atau kejadian sebelumnya dari gangguan vaskuler yang signifikan. Berbagai pemeriksaan oftalmologis dilakukan untuk menegakkan diagnosis NTG. Yang pertama adalah ketajaman penglihatan, yang kedua adalah tes warna untuk membantu membedakan neuropati optik glaukoma dari non-glaukoma. Ketiga, penilaian tekanan intraokular, yaitu pemeriksaan ini dilakukan dengan alat yang dinamakan tonometer. Ada 4 macam tonometer yang dikenal, yaitu tonometer Squiot, tonometer digital, tonometer aplanasi, dan tonometri Macrae-Meg. Tonometer aplanasi Goldman itu merupakan pemeriksaan baku emas saat ini, dan tonometer Squiot merupakan alat yang paling praktis sederhana. Pengukuran tekanan bola mata dinilai secara tidak langsung dengan melihat daya tekan alat pada kornea. Dengan tonometer ini, dilakukan penekanan terhadap permukaan kornea menggunakan sebuah beban tertentu. Semakin rendah tekanan bola mata, semakin mudah juga bola mata itu ditekan. Tanpa alat, tekanan bola mata dapat juga ditentukan dengan cara tonometri digital atau dengan jari. Dasar pemeriksaannya yaitu merasakan reaksi lenturan bola mata atau balotemen dan dilakukan penekanan bergantian dengan kedua jari tangan. Yang dilakukan adalah menekan atau melakukan identifikasi sklera. Lalu kita rasakan daya membulat kembali sklera tersebut pada saat jari dilepaskan tekanannya. Penderita dengan mata tertutup disuruh melirik ke arah kaki pemeriksa sendiri atau ke arah kaki dokter dengan kedua telunjuknya menekan dan merasakan tekanan balik pada telunjuk tangan kanan dan kirinya. Penilaian ketebalan kornea sentral atau central corneal thickness atau CCT ini melalui pakimetri, di mana pakimetri merupakan salah satu pemeriksaan yang paling penting dalam kasus NTG. Ketebalan kornea itu mempengaruhi TIO. Rata-rata ketebalan kornea itu sekitar 530 sampai 545 mikrometer, di mana ketebalan kornea sentral ini akan lebih rendah dan merupakan faktor resiko untuk perkembangan glaukoma sudut terbuka. Pemeriksaan gonioskopi adalah suatu cara untuk menilai lebar sempitnya sudut bilik mata depan. Pemeriksaan ini juga bertujuan untuk membedakan glaukoma sudut tertutup dan sudut terbuka. Pemeriksaan ini juga dapat mengidentifikasi apakah terdapat pelekatan iris pada bagian perifer ke depan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan meletakkan lensa sudut atau goniolens di dataran depan kornea setelah sebelumnya diberi anestesi lokal. Lensa ini dapat digunakan untuk melihat sekeliling sudut bilik mata dengan memutarnya sebanyak 360 derajat. Penilaian diskus optikus dilakukan melalui funduskopi, di mana diskus optikus normal memiliki cekungan di bagian tengahnya yang ukurannya bervariasi tergantung pada jumlah relatif syarat yang menyusun saraf optik terhadap ukuran lubang sklera yang harus dilewati oleh serat-serat tersebut. Nah, pada glaukoma, mula-mulanya terjadi pembesaran konsentrik cekungan optik yang diikuti dengan pencekungan superior dan inferior, serta pembentukan notching lokal di tepi optik diskus. Nah, hasil akhir proses pencekungan ini adalah suatu cekungan yang disebut sebagai binpot dan tidak memperlihatkan jaringan saraf di bagian tepinya. Di sini kita perhatikan perbandingan antara ukuran cekungan terhadap garis tengah diskus. Normalnya, cawan kecil rasionya 0,1 dan cawan besar 0,3. Apabila terdapat kehilangan lapang pandang atau peningkatan tekanan intraokular, rasio kawan diskusnya akan lebih dari 0,5 dan terdapat asimetri yang bermakna antara kedua mata. Pada kondisi ini diidentifikasikan adanya atrofi glaukomatosa. Selain itu, pada normal tension glaukoma sering ditemukan pendarahan berbentuk flame dari tepi saraf optik, focal notching, dan atrofi peripapiler.
Normal tension glaukoma dapat mirip dengan banyak kondisi, sehingga diagnosis normal tension glaukoma ini merupakan sebuah diagnosis eksklusi. Penegakan diagnosis normal tension glaukoma harus spesifik untuk memisahkan berbagai jenis diagnosa banding lainnya karena pengobatan masing-masing diagnosis dan etiologi tersebut sangat berbeda. Diagnosis banding dari normal tension glaukoma antara lain adalah sebagai berikut. Kriteria untuk melakukan terapi NTG yaitu adanya ancaman timbulnya kehilangan lapang pandang dan pendarahan diskus. Tujuan terapi adalah untuk menurunkan TiO serendah mungkin. Namun, terapi tidak disarankan pada pasien dengan NTG yang stabil. Terapi diberikan pada pasien NTG yang progresif, yaitu pasien dengan perburukan lapang pandang untuk memperbaiki kualitas hidupnya dan efek samping pengobatan harus dihindari. Di samping terapi penurunan TiO, aspek lain juga harus dipertimbangkan, yaitu adanya gangguan perfusi kepala saraf optik, seperti hipotensi, anemia, aritmia, yang dapat ada gangguan kardiovaskular. Terapi NTG sendiri dibagi menjadi dua, yaitu terapi medikamentosa dan operasi. Terapi medikamentosa pada NTG diantaranya menggunakan kalsium channel blocker karena potensinya untuk meningkatkan perfusi pada nervus opticus. Akan tetapi perlu diwaspadai munculnya efek samping dari penggunaan terapi ini, seperti hipotensi sistemik. Contoh dari kalsium channel blocker adalah verapamil, nifedipine, dan diltiazem. Penggunaan obat-obat topikal juga sering dilakukan pada kasus NTG. Pengobatan dilakukan pada satu mata, sedangkan mata yang lain dijadikan sebagai kontrol respon terapi. Penggunaan analog prostaglandin dapat membantu menurunkan tekanan intraokular, bahkan dapat lebih rendah dari tekanan vena episkleral. Analog prostaglandin adalah okular hipotensif yang berfungsi menurunkan TiO dengan meningkatkan aliran aqueous humor melewati rute uveoskleral. Contoh analog prostaglandin adalah bimatopros, latanoprost, travoprost, dan uniprotston. Terapi beta blocker dapat menurunkan TiO dengan menghambat produksi silik adenosid monofosfat pada epitel badan siliar dan menyebabkan berkurangnya sekresi aqueous humor sehingga menurunkan tekanan intraokular. Contohnya dari beta blocker adalah timolol, metoprolol, levobunolol, katiolol, dan betasolol. Sementara, inhibitor karbonik anhidrase itu menurunkan produksi aqueous humor dengan menghambat aktivitas enzim karbonik anhidrase pada epitel ciliaris. Nah, inhibitor ini dapat menurunkan pembentukan aqueous humor lebih lanjut karena menyebabkan asidosis metabolik renal yang mengganggu aktivitas pembentukan energi pada epitel ciliaris. Contohnya dari inhibitor karbonik anhidrase topikal adalah brizolamid dan dorzolamid. Contoh inhibitor karbonik anhidrase sistemik adalah acetozolamid, diclofenamid, dan metazolamid. Setelah pengobatan dimulai, pasien harus ditindaklanjuti selama 6-8 minggu untuk memastikan kepatuhan yang baik, efek samping minimal, dan kemajuan penurunan TiO yang memadai. Setelah tujuan pengobatannya telah terpenuhi, pengukuran berkala TiO harus dikontrol setiap 3-4 bulan untuk memastikan pemeliharaan TiO dan tidak adanya perburukan. Berbagai terapi operatif yang dapat dilakukan pada kasus NTG adalah laser trabekuloplasty, minimally invasive glaucoma surgery, trabekulektomi, dan pengangkatan drainase glaukoma. Selective laser trabekuloplasty atau SLE merupakan salah satu opsi pengobatan invasif sedang yang berguna dengan atau tanpa terapi medikamentosa. Pada pasien dengan target TiO-nya yang tidak dapat dicapai dengan terapi medikamentosa atau laser, operasi filtrasi dengan atau tanpa pengangkatan drainase secara tradisional merupakan upaya operatif andalan untuk menurunkan TiO. Glaucoma filtering surgery digunakan untuk mendapatkan tekanan intraokular terendah yang dikombinasikan dengan penggunaan antifibrotik agent seperti mitomycin C untuk meningkatkan tingkat kesuksesan operasinya. Walau demikian, tren dan pola praktik terkini menurut AAO, Intelligent Research Insight Registry atau IRIS, mengungkapkan adanya peningkatan yang signifikan dalam penggunaan prosedur minimally invasive glaucoma surgery dari tahun 2013 sampai 2018 untuk upaya penanganan NTG itu sendiri. Trabekulektomi adalah prosedur yang dilakukan untuk menurunkan tekanan intraokular atau TiO dengan melakukan bypass drainase aqueous humor ke ruang subkonjuktiva. Trabekulektomi dilakukan dengan insisi pada trabecular meshwork dan bagian dalam dinding kanal squam pada titik yang mengalami gangguan drainase tersebut. Prognosis pada NTG
Coadjuvannya dubia, yaitu beberapa yang sembuh dan beberapa yang kambuh. Coadjuvannya dubia ad bonum, apabila obat antiglokomanya dapat mengontrol TiO mata yang belum mengalami kerusakan glaukomatosanya yang luas. Coadsanetiumnya itu masih dubia karena apabila terdeteksi dini dapat ditangani dengan baik. Yang terakhir, bab 3 kesimpulan. Kesimpulan dari telaah ilmiah ini adalah normal tension glaukoma merupakan suatu varian dari glaukoma sudut terbuka di mana terjadi kerusakan yang progresif pada saraf optik dan terjadi kehilangannya lapang pandang meskipun tekanan di dalam bawah matanya dalam batas yang normal. Prevalensi normal tension glaukoma tinggi pada populasi Asia. Etiologinya tidak diketahui secara pasti, diagnosisnya eksklusi ditegakkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Tata laksananya terdiri dari medikamentosa dan operasi. Berikut adalah daftar pustaka dari telaah ilmiah ini. Baik, demikian presentasi karya ilmiah saya yang saya berikan. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga presentasi ini dapat berguna dan membantu teman sejawat dalam mengenali normal tension glaukoma secara dalam. Dan teman-teman dapat mendeteksi dini secara cepat sebelum terjadinya komplikasi kebutaan permanen yang tidak diinginkan. Terima kasih banyak, sampai jumpa kembali.